Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia akan memaparkan materi mengenai pembentukan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yakni Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, dan Bapak Asri Ismail, SPD MPD. Adapun kelompok 3 ini beranggotakan Ahmad Hadian Safwan Zaki, Asriani, Misnawati Mazhab, dan saya sendiri Mujahidah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah terminologi adalah perangkat atas dan ketahuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Kajian teknologi antara lain mencangkup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam teknologi mencangkup pembentukannya serta disebut dengan justru istilah. Terminologi dan kadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosa atau umum bahasa Indonesia. Kosa kata bahasa serumon, dan kosa kata bahasa asing. Malaysia, demokrasi, pasar, modal, pemerataan, perangkat elektron. Fungsi ejaan dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa fungsi pembakuan ejaan, antara lain: 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan kosakata dan peristilahan. 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan, maka pembakuan aspek bahasa yang lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan, terutama jika si pemakai bahasa telah menaati ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman si pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini, fungsi praktis itu dapat dipahami jika segala ketentuan yang terdapat di dalam kaidah telah diterapkan dengan baik. Sementara istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah atau terminologi adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam bidang terminologi sering disebut dengan juru istilah terminologis dan kadang merupakan bagian dalam bidang penerjemahan. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia dan kosakata bahasa serumpun
serta kosakata bahasa asing. Misalnya, demokrasi, pasar modal, pemerataan, dan perangkap elektron. Perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan meliputi ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan ini disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ini yaitu 1. Huruf J untuk menuliskan kata yang dan sayang. 2. Huruf OE untuk menuliskan kata seperti guru, itu, dan umur. 3. Tanda diakritik seperti koma ain untuk menuliskan kata makmur, tak, dan pak. Ejaan Swandi. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan ejaan Swandi untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal oleh masyarakat dengan julukan ejaan Republik. Adapun hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan ini yaitu 1. Huruf OE diganti dengan huruf U seperti pada kata guru, itu, dan umur. 2. Bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan huruf K seperti pada kata tak, pak, maklum, dan rakyat. 3. Kata ulang dapat ditulis dengan angka 2 seperti kata anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. 4. Awalan di dan kata depan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah, di taman, di kebun, dan disamakan. Adapun perkembangan ejaan dalam peristilahan, yang pertama, ejaan fonemik. Penulisan istilah dalam ejaan fonemik berarti hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Misalnya, presiden bukan presiden, teks bukan teks, dan standar bukan standar. Yang kedua, ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda. Istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya. Misalnya, bank bukan bank dan sanksi bukan sanksi. Yang ketiga, transliterasi. Penggantian atau pengejaan istilah dapat dilakukan juga menggunakan aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Misalnya, Yaumul Adha atau hari kurban, Suksma atau Sukma. Yang terakhir, ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang dan lain-lain yang dalam penulisan aslinya menggunakan huruf Latin tidak diubah. Misalnya, Aqueduct Dairon. Penyesuaian ejaan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Yang pertama, unsur-unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah dalam bentuk ejaannya, seperti iklan, dongkrak, otonomi, pikir, aki, dan lain-lain. Kedua, unsur-unsur asing yang belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia, seperti shuttlecock dan releste. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, namun cara pengucapannya masih cara asing. Ketiga, unsur yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar bahasa asing hanya diubah seperlunya saja, agar bentuk bahasa Indonesianya masih bisa dibedakan dengan bentuk aslinya. Penyesuaian imbuhan asing. Yang pertama, penyesuaian awalan.
Awalan asing yang bersumber dari bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaiannya dalam peristilahan Indonesia setelah disesuaikan ejaannya. Kedua, penyesuaian akhiran. Di samping pegangan untuk penyesuaian huruf istilah asing, didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhiran-akhiran tersebut digunakan sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap sebagai kata utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hadian Safwan Zaki dengan NIM 2002008501021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aturan baku penulisan ejaan dan istilah. Aturan baku penulisan ejaan dan istilah dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Yang ketiga, penggunaan tanda titik. Yang keempat, penggunaan tanda koma. Penggunaan huruf kapital. Pertama, dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar dan kehormatan. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedelapan, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 9. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. 10. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna pada unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. 11. Dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. 12. Dipakai sebagai huruf pertama kata ganti anda. Penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah asing. Yang selanjutnya, penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik dipakai di akhir angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang ditunjukkan waktu. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan di antara nama penulis dan judul tulisan. Yang kelima, tanda titik dipakai sebagai akhir judul yang merupakan kepala karangan dan ilustrasi. Yang keenam, tanda titik dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian. Kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang keenam, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan G. Memisahkan
di antara nama penulis dan judul tulisan. Yang kelima, tanda titik dipakai sebagai akhir judul yang merupakan kepala karangan dan ilustrasi. Yang keenam, tanda titik dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian. Kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang keenam, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan G. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan mengenai pembentukan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.